yadullah maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Ini adalah perkataan orang Yahudi yang mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Orang sekarang mengatakan ini bulian orang Yahudi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangankan kamu dibuli, Allah saja dibuli oleh manusia. Lomane kayak apa Allah ini sik dibuli yadullah maghlulah, apalagi kita yang rotok-rotok medit. Jadi lek diarani medit aja lara ati, wong Gusti Allah diarani medit yadullah maghlulah. Maka dalam hadis Bukhari, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ahadun asbaru ala adan sami'ahu minallah. Tidak ada seorang pun yang lebih bersabar karena mendengar perkataan-perkataan jelek dari orang lain mengalahkan sabarnya Allah Subhanahu wa taala. Yad'una lahul walad thumma yu'aqibuhum wa yarzuquhum. Mereka menuduh Allah Subhanahu wa taala punya anak. Mereka menuduh bahwa Allah itu medit, kikir. Tsumma yu'afihim wa yarzuquhum. Namun kemudian Allah tetap memberikan afiah kepada mereka, memberikan keselamatan kepada mereka. Wa yarzuquhum, Allah tetap memberikan rezeki kepada mereka. Allah gak pegel gara-gara omongan-omongan jelek kayak begitu itu. Maka tidak ada yang lebih bersabar menerima ucapan jelek orang lain mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah dikata-katai, dibuli kayak apa, Allah tetap memberikan keselamatan kepada mereka. Allah pun juga tetap memberikan rezeki kepada mereka, yakni dalam kasus ini orang-orang Yahudi. Maka kita sebagai hambanya, tatkala dibuli oleh orang lain, tatkala dikata-katai kotor oleh orang lain, tatkala difitnah macam-macam, maka kita harus bersabar, karena tidak ada manusia yang lepas dari, tidak ada manusia yang terbebas dari perkataan jelek orang lain. Maka dikatakan oleh para ulama, jika ada orang yang merasa pantas dirinya terbebas dari perkataan jelek orang lain, maka orang itu gila. Hanya orang gila saja yang menyangka dirinya pantas terbebas dari ucapan jeleknya orang lain. Maka di dunia ini tidak ada orang seorang pun yang terbebas dari fitnahan orang lain, cacian orang lain, bulian orang lain. Tidak ada yang terbebas. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi yang dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala hulukin azim, sungguh engkau berada di atas akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Itu pun tidak terlepas dari bulian, tidak terlepas dari perkataan jelek, fitnah dan seterusnya. Satu saat baginda Kanjeng Nabi membagi-bagi harta ghanimah dari perang Hunain. Kemudian ada orang yang nyeletuk, wah ini pembagian Kanjeng Nabi gak adil ini, gak karena Allah kayak gini. Mendengar bulian kayak begini ini, Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Kanjeng Nabi, bagaimana ini Kanjeng Nabi? Ada orang berkata seperti itu. Maka kemudian baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yarhamullah Musa, semoga-moga Allah merahmati Nabi Musa. Qad udhiya bi aktsar min hadza fasabara. Nabi Musa dibuli habis-habisan melebihi daripada ini. Nabi Musa dikata-katai dengan kata yang lebih pedas daripada kata ini. Fasabara. Nabi Musa tetap bersabar. Maka aku harus bersabar dan menerima perkataan yang kayak begitu itu. Kalau Kanjeng Nabi yang super baik kayak begitu, Kanjeng Nabi bersabar, maka bagaimana dengan kita yang sebetulnya kita ya banyak kejelekan, banyak dosa, sehingga sebetulnya pantas untuk dibuli, pantas digunjing, pantas difitnah oleh orang-orang lain. Maka sungguh tidak pantas kalau kita marah-marah atas perkataan jeleknya orang lain ya. Maka dikatakan oleh para ulama, di antara Ja'far bin Muhammad atau Ja'far As-Shadiq, idza balagaka an akhika syai'un yasu'uka fala tahtamma. Kalau kamu mendengar perkataan jelek dari orang lain sampai ke telingamu, maka jangan hal itu membuat kamu susah. Fa innahu in kana kama yaqul kanat uqubatan ujjilat.
Kalau memang perkataan jelek itu sesuai dengan faktanya, kamu memang berperilaku demikian jelek, maka kamu jangan susah. Kenapa? Itu akan menjadi hukuman untukmu di dunia, sehingga nanti di akhirat sudah tidak ada lagi hukuman. Wa in kanat ala ghairi ma yaqul kanat hasanatan lam ta'malha. Kalau memang kamu tidak melakukan hal yang jelek seperti itu, faktanya tidak seperti itu, kamu difitnah, kamu digunjing, maka itu akan menjadi kebaikan, pahala, tanpa kamu beramal apa-apa, tanpa kamu harus capek-capek berbuat apa-apa, tapi itu langsung datang ujuk-ujuk pahala sampai kepada kamu. Maka bersabarlah tatkala mendapatkan bulian dari orang lain, ya, caci maki, kritik pedas dan seterusnya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa begitu dikata-katai pedas macam-macam, satu saat ya telinganya panas juga. Namanya telinga ya, bisa panas mendengar perkataan pedas macam-macam itu. Sampai-sampai Nabi Musa kemudian berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, as'aluka alla yadhkurani ahadun illa bi khair." Nabi Musa sang kalimullah, orang yang bisa bermunajat, berkomunikasi sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa kemudian berdoa, meminta kepada Allah, "Ya Allah, aku meminta satu permintaan, agar tidak ada seorang pun menyebut tentang aku kecuali tentang kebaikan aku, bukan kejelekan aku." Mendengar permintaan Nabi Musa ini, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Ma fa'altu dzalika li nafsi." Permintaanmu itu ada-ada saja Nabi Musa. Permintaan kamu itu tidak aku lakukan untuk diriku sendiri. Artinya gini, lek awakmu Nabi Musa dicelatu wong, aku ya dicelatu kok. Lah kalau kamu dikata-katain jelek sama manusia, wong aku juga begitu kata Allah. Aku juga dikata-katain jelek. Bagaimana tidak, wong aku tidak punya anak diarani duwe anak. Aku iloman dermawan dikatakan yadullah maghlulah, tangan Allah terbelenggu pedit. Allah tidak punya istri dikatakan punya istri. Allah tidak punya bapak ibu dikatakan punya bapak ibu. Ini kan berarti perkataan-perkataan fitnah, bulian. Jadi bulian tidak hanya untuk manusia, Allah saja dibuli. Maka jangan kau menganggap aneh bulian-bulian yang datang, yang ditujukan kepada kamu. Karena tidak satu nabi pun terlepas dari bulian. Tidak ada orang yang super baik kayak apa kecuali dapat bulian. Maka tatkala bulian itu datang kepada telinga kamu, sampai kepada kamu, maka jangan kau anggap aneh hal itu, dan jangan sampai menjadikan kamu susah. Karena ada dua pilihan tadi. Boleh jadi kalau bulian itu ternyata fakta, kamu memang betul-betul jelek sehingga berhak dibully, maka itu sebagai pelebur dosa, sebagai hukuman yang didahulukan di dunia, sehingga di akhirat sudah tidak ada hukuman lagi untuk. Kemudian yang kedua, tatkala memang tidak sesuai fakta, itu mengada-ada bulian tersebut, fitnah tersebut, maka itu akan menjadi pahala yang gratis, pahala yang cuma-cuma, tanpa kamu bersusah payah untuk beramal. Maka ya kalau ada bulian-bulian itu ya katakan di dalam hati, EGP, emang gua pikirin. Sudah, yang penting kita sibukkan dengan kebaikan-kebaikan. Jangan sibuk untuk kita menolak atau membuli balik orang yang telah membuli kita. Itu berarti mereka jelek, kamu pun ikut jadi jelek. Kalau kamu dikata-katain kotor macam-macam oleh orang, padahal kamu nggak punya salah sama dia, diem saja, ya. Anggap orang itu gila, betul. Oh nggak salah apa-apa kok aku diceladung ini. Anggap orang gila. Kalau kamu jalan di jalan raya, ono sing muisuhi macam-macam, itu kan orang gila. Ya kamu diem aja. Nah kalau kamu balik muisuhi, berarti bodoh gendeng ya. Sama gilanya gitu, sama setengah 12, sama setengahnya. Maka orang yang pintar itu adalah orang yang sabar. Orang yang gampang marah adalah orang yang bodoh.
Orang yang cepat merespon tanpa berpikir terlebih dahulu adalah orang yang bodoh. Mereka ngomong tanpa dipikir terlebih dahulu. Maka jadilah kamu pintar meskipun engkau bertemu dengan orang bodoh. Jadi orang yang mencaci maki macam-macam, anggap dia orang bodoh. Lah kalau kamu mencaci balik, berarti bodoh nih, ketularan bodoh nih. Ya tidak sudi lah kita ketularan bodoh. Biar mereka mencaci maki kayak apa, kita tetap yang pintar, tetap menjadi orang pintar, gitu ya. Maka itulah orang yang selamat, meniru Nabi Musa, meniru kanjeng Nabi Muhammad SAW, bahkan meniru perilakunya Allah Subhanahu